Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai malam ini kita masih Allah kasih nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa duduk bersama thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan. Sebelum tawakufan kita sudah membahas ada satu tanbih, satu peringatan. Kalau bisa jangan sampai kita dalam hidup kita ini mengucapkan seandainya aja gitu. Mungkin masih ada yang ingat nih, coba aja gitu, jangan. Wa iyyaka walau fa inna lau taftahu amala syaitan. Maka hendaknya jangan kita itu mengucapkan kalimat lau, coba aja, seandainya. Karena sesungguhnya kalimat tersebut taftahu amala syaitan, itu membuka peluang untuk setan bekerja masuk ke dalam hati kita. Agar apa? Ada penyesalan dalam diri kita. Coba aja dulu rajin gitu ya. Coba aja. Maksudnya apa? Yang dulu udah. Ya. Sekarang hadapin yang sekarang, jangan ingat-ingat yang dulu. Kalau ingat zaman-zaman dulu waktu kita males misalnya, waktu masih muda, kenapa saya kagak rajin? Kalau dengan itu kita jadi lebih semangat sekarangnya nggak apa-apa. Tapi gara-gara kayak begitu, kita ingat dulu masih mudanya saya bandel banget gitu ya. Saya kemana aja, lupa sama Allah, lupa ibadah. Cuman ingat doang, tapi nggak ada usaha untuk berubah. Nah ini percuma. Nah kelanjutannya wa amma amaniyal maghfirati wa dukhulil jannati min ghairi sa'in lidzalika bi fi'lil ma'murati wal musara'ati fil khairati ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabati sayyiati fa huwa humqun wa ghururun. Dan adapun orang-orang yang dia berangan-angan, punya satu keinginan masuk ke dalam sorga, punya satu keinginan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, terus pengen masuk sorga. Punya keinginan tuh, saya pengen banget dosa saya diampunin sama Allah, pengen banget masuk ke dalam sorga, min ghairi sa'in lidzalika, tapi tanpa ada usaha untuk mendapatkan maghfirah tersebut. Tanpa ada usaha supaya gimana caranya masuk surga. Sekarang hadirin jamaah sekalian, ketika kita masuk surga itu lantaran apa sih? Rahmat Allah ya. Bukan lantaran ibadah kita banyak kan? Bukan karena lantaran ibadah kita banyak. Ibadah banyak tapi nggak mendapatkan ridho Allah, percuma. Rahmat Allah akan diberikan kepada siapa? Orang yang ia ridhoi.
Nah sekarang dekatnya. Bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bagi seorang anak mendapatkan ridho Allah harus dapat dulu ridho orang tua, kan begitu? Kalau bagi seorang perempuan mau mendapatkan ridho Allah, dapetin dulu ridho suaminya, kan begitu? Ya. Ada seorang istri ibadahnya luar biasa, tapi sama suami melawan. Surga jauh dari dirinya. Ada seorang laki-laki ibadahnya luar biasa, tapi sama orang tua durhaka. Jauh daripada ridho Allah. Jauh daripada ridho Allah, nggak bakalan dapat rahmat Allah. Surga makin jauh aja. Jadi kuncinya seorang laki-laki apa? Ada di orang tua. Selain daripada ibadah yang lain, orang tua, terutama ibu kita, insya Allah dapat ridho Allah. Jadi kalau seorang perempuan, ada di mana ridhonya? Ada di laki-laki, di suaminya. Nah di sini dikatakan wa amma amanyal maghfirati wa dukhulil jannati min ghairi sa'yin lidzalika. Maka orang-orang yang dia berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga pengen masuk ke dalam surga, tapi tanpa dibarengi dengan usaha untuk mendapatkan hal tersebut, tanpa diiringi dengan usaha untuk mendapatkan maghfirah dan juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'lil ma'murati, seperti misalnya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh begini dia kagak mau. Allah nyuruh begini dia kagak jalanin, tapi pengen dapat ampunan Allah, pengen masuk surga. Wal musara'ati fil khairat, dan juga bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan. Maksudnya apa? Ketika ada peluang melakukan satu kebaikan di depan matanya, dia nggak tunda. Tapi kalau emang waktu luang, akhirnya pekerjaan sunnah kita kalah dengan pekerjaan yang maaf cuman sekedar mubah, apalagi makruh, rugi kita. Ya. Nah, jadi orang-orang yang dia pengen mendapatkan maghfirah Allah, pengen mendapatkan surganya Allah, tapi tidak ada usaha untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan juga bersegera melakukan satu kebaikan padahal sudah ada di depan matanya. Ma'tarkil mahdhurat, juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah kagak dikerjain. Ada perbuatan baik di depan matanya, dia enggak kerjakan, dia enggak bersegera melakukan kebaikan tersebut. Perintah, larangan Allah juga dia tidak tinggalkan, dia kerjakan. Wa mujanabati sayyi'at, dan tidak menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kata muallif, fahuwa humkun wa ghururun. Itu orang bego tuh. Ya. Itu orang bego. Wa ghururun, dan dia orang yang tertipu. Nah, yang lebih parahnya lagi kata muallif, bukan cuma sekedar bego nih orang. Bukan cuma sekedar tertipu ini orang. Wa muwalatun li syaitan. Ini orang udah ngikutin setan tuh. Udah ngikutin setan ini orang. Pengen dapat ridhonya Allah, pengen masuk surga. Begitu kedengeran suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih sibuk dengan masalah dunia. Udah kedengeran suara azan, masih HP aja yang dilihatin. Wa muwalatun li syaitan, dan dia adalah orang-orang yang mengikuti itu. Mengikuti atau bersahabat dengan yang namanya setan. Ya. La'anahullah, yang Allah melaknat daripadanya. Apa contoh ngikutinnya? Biqabuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi li syarri fi ma'radil khairi. Kenapa bisa dikatakan itu orang ngikutin setan? Kenapa? Karena orang tersebut secara tidak langsung telah menerima biqabuli, telah menerima apa? Tazwirihi,
bentuk pemalsuan dari setan. Telah menerima talbisihi, penyesatan. Setan kan kerjaannya gitu, nyesatin manusia. Jadi kerjaannya setan dia terima. Dia telah menerima pemalsuan dari setan, penyesatannya si setan, wa tarwijihi, dan juga promosinya setan. Setan itu tukang promosi amal kejahatan, amal sayyiat. Dia promosi itu. Bahkan di sini dikatakan li syarri fi ma'radil khairi, yang mana setan itu membungkus sesuatu kejelekan seolah-olah menjadi satu kebaikan. Itu kerjaan setan tuh. Zina, ya. Itu demen banget setan tuh kalau ada orang mengerjakan perbuatan zina. Maka zina dikemas oleh setan sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Ini hebatnya setan, tipu daya setan. Setan promosiin tuh kepada siapa? Manusia. Setan promosiin, setan sesatkan manusia. Kalau menurut akal kita zina nggak boleh. Tapi karena nafsu kita tergoda oleh bujuk rayu setan, akhirnya kita mau disesatin sama setan. Setan palsuin itu perbuatan haram seolah-olah menjadi halal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubinan." Barang siapa orang yang menjadikan syaitan itu sebagai walinya, sebagai sahabatnya, ya, sebagai pemimpinnya, dan dia menduakan Allah, ya, faqad khasira khusranan mubinan, maka orang tersebut sudah rugi serugi-ruginya, rugi yang nyata. Mungkin zahirnya kelihatannya beruntung. Tuh orang-orang yang kaya hasil korupsi, ya. Orang-orang yang rumahnya banyak, yang gede-gede, mobilnya cakep, hasil korupsi. Kalau kita lihat dengan mata zahir, enak, ya rumahnya gede bener, kan gitu. Ya. Tapi hasil korupsi nih. Rumahnya gede, kita ngeliat enak banget, rumahnya gede. Mobilnya banyak, mau belanja nggak pakai bawa duit, tinggal gesek-gesek doang. Kan kayak begitu zahirnya. Ya. Tapi pada hakikatnya khusranan mubinan, rugi dia. Rugi di mana? Terutama nanti ruginya di akhirat yaumil qiyamah nanti. Maka pantas kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin. Seorang hamba nanti di yaumil qiyamah enggak bisa melangkahkan kakinya sebelum ditanya ada 4 pertanyaan. Ya, salah satunya adalah an malihi min aina tasabu wa fima anfaqah. Ini masalah harta paling ribet. Dari mana dia dapetin, terus kemana dikeluarin? Dapetinnya yang halal apa kagak? Ngeluarinnya buat yang halal apa yang haram? Oke, dapetnya yang halal, ternyata ngeluarinnya yang haram, nggak bisa. Dapetinnya haram, ngeluarinnya halal juga nggak bisa. Contohnya apa? Kerja, peras keringat, banting tulang, halal. Tapi ngeluarinnya ternyata buat mabuk-mabukan, nggak boleh. Dapetinnya halal, ngeluarinnya haram, nggak boleh. Atau kebalikannya, dapetinnya haram, ngeluarinnya halal. Contohnya apa? Pergi naik haji tapi hasil harta korupsi, itu nggak boleh, nggak bisa. Ya, masalah harta luar biasa. Maka hadirin jamaah sekalian, ayo, ya, kalau emang kita mau minta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, emang pengen banget masuk surga, ya, jangan cuma sekedar pengen doang, kan begitu. Jangan cuma sekedar pengen doang. Begitu ada kesempatan berbuat baik, hatta ketika kita keluar dari masjid, di depan kita ada sampah, jangan kita ngomong ini tugas merbot nih. Jangan, ambil sampahnya. Ya. Sebab orang-orang yang duitnya banyak yang kita lihat nih, ya, ini ada orang duitnya banyak, hartanya berlimpah, rumahnya bagus. Ya, kalau kita pikir itu hidup dia bahagia, entar dulu, bahagia bukan karena duitnya banyak. Justru dalam satu riwayat, orang-orang miskin, orang-orang yang duitnya sedikit nanti masuk surganya duluan. Kenapa? Hisabnya cepat. La yatubu ilallahi taubatan sahihatan
wa annahu ta'ala yaghfiru lahu wa kadzalika yatakasalu 'ani ta'ati wa yatashaghalu anha bi umuri dunya wa yatawahhama ma'a dzalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinina fahuwal mutamannil maghrur. Nah selanjutnya, faman zonna, barang siapa yang menduga, mengira annahu yudhnibu, bahwa dirinya itu dosa. Sekarang kita tanya diri kita, ada nggak dari kita semua yang hadir malam hari ini yang ngerasa saya kayaknya nggak ada dosa nih? Ada nggak kira-kira? Masa dosa semua? Kemarin Ramadan dosa kita kepada Allah diampunin lewat puasa. Masuk Syawal kita minta maaf sama saudara-saudara kita. Dosa kepada Allah di Ramadan dihapus, dosa kepada sesama manusia di bulan Syawal dihapus. Makanya pantas kita mengucapkan minal aidin al faizin. Suci lahir batin kayak bayi yang baru lahir tuh kemarin pas masuk bulan Syawal. Tapi begitu rapi bulan Syawal, kira-kira ada nggak ya dari kita yang udah buat dosa lagi kira-kira? Banyak. Orang masih bulan Syawal aja kadang-kadang masih udah kesel lagi sama orang kan begitu. Nggak ada dari kita yang luput daripada yang namanya dosa. Pasti punya dosa semua. Faman zanna annahu yudhnibu, barang siapa orang yang mengira dirinya saya ini orang yang penuh dosa. Saya punya dosa banyak. Tsumma lam yatubu ilallahi taubatan sahihatan. Kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Dengan taubat yang benar. Apa itu taubat yang benar? Bukan taubat cuman sekedar begini. Kan ada apa? Seringkali dikatakan kalau dosa kepada Allah cukup istighfar. Allah ampunin. Tapi emang segampang itu hadirin jamaah sekalian. Hari ini kita habis ninggalin sholat nih. Isya, masuk waktu Isya. Aduh gak usah sholat dulu dah, ntar juga Allah ampunin. Ntar jam 10 saya istighfar gitu. Atau besok saya tobat, saya istighfar. Emang segampang itu hadirin jamaah sekalian. Maka di sini dikatakan barang siapa yang merasa dirinya itu bersalah, berdosa, tsumma lam yatubu, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dan dia menduga, dia ngira entar juga Allah ampunin gitu. Gampang kalau dosa sama Allah mah tinggal istighfar doang. Entar Allah ampunin. Wa kadzalika yatakasalu 'anil ta'ati, kemudian dia masih aja tetap malas untuk berbuat ketaatan perintah-perintah Allah. Wa yatashaghalu anha bi umuri dunya, justru dia menyibukkan dirinya dengan masalah-masalah dunia walaupun itu baik, perbuatan baik. Karena begini hadirin jamaah sekalian, perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu jadi amal soleh. Perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu jadi amal soleh. Tergantung daripada niatnya. Maka di setiap ibadah kita, amal-amal yang kita lakukan ujungnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sholat kita bisa jadi bukan jadi amal soleh kita, itu sholat kita. Cuman sekedar ritual saja bisa jadi. Tapi nggak ada amal soleh. Kalau amal soleh ada pahalanya. Minum. Ini bisa jadi dia cuma sekedar perbuatan biasa atau jadi amal soleh. Ketika minum kita Bismillahirrahmanirrahim, jadi amal soleh minumnya kita. Maaf, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir non-muslim, dia nyumbang, dia bantuin korban bencana alam, itu perbuatan baik bukan? Baik, tapi amal soleh? Bukan amal soleh. Maka di sini dikatakan orang-orang yang dia merasa dirinya berdosa, ya, dirinya berdosa, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, terus dia mengira bahwa entar juga Allah ampunin dosa saya, terus dia malas berbuat ketaatan. Kalaupun dia berbuat ketaatan, ya itu hanya ketaatan perbuatan baik dunia saja, bukan amal soleh. Saya pernah
lihat di YouTube, ya. Lihat di YouTube itu ada seorang Muslim yang dia murtad, ya, pindah agama, jadi kafir. Terus dia bilang begini, oh di Islam bagaimana tuh di Islam? Masa orang-orang yang berbuat kebaikan di bumi ini nggak bakal, kalau dia bukan orang Islam dia nggak bakalan masuk surga kan gitu ada tuh di YouTube. Ya. Kenapa? Karena orang yang non Muslim, orang-orang kafir, ketika dia berbuat kebaikan hanya kebaikan saja, bukan amal soleh, maka nggak ada ganjaran pahalanya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa. Tapi orang-orang Islam kita, orang-orang yang beriman, ya, ketika kita melakukan satu kebaikan, kita niatkan lillahi ta'ala dibarengi dengan iman, itu jadi amal soleh. Maka pantas hadirin jamaah sekalian, dalam surah Al-Bayyinah dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini jelas. Selanjutnya innal ladzina amanu wa amilus solihati. Dua tuh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang dia beriman dan juga beramal soleh. Dia beriman dan ketika berbuat kebaikan dia pakai imannya sehingga menjadi amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Itu orang yang baik. Jazaohum inda rabbih jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Balasannya apa? Surga. Maka kalau ada orang non muslim bilang, oh, Islam mah nggak adil, masa saya udah baik banget cuman kagak masuk surga? Ya iya, masuk Islam dulu dong, beriman dulu dong. Iringin perbuatan baiknya dengan keimanan sehingga perbuatan baik itu menjadi yang namanya amal soleh. Nah, ketika orang yang merasa dirinya berdosa, dia tidak mau bertobat dan dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia walaupun itu baik, ya. Wa yatawahhamu ma'a dzalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin. Yatawahham itu yatakhayyal, dan dia mengimpikan, berkhayal ma'adzalika, bahwa pekerjaannya itu, ya, perbuatan-perbuatan dia yang tadi, Allah Ta'ala, bahwasannya Allah itu akan memuliakan dirinya, wa yarfa'hu fi darajatil jannah, dan mengangkat derajatnya kepada surga, ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada orang perintah Allah dijalankan kagak, dia ngerasa dosa, tapi dia sholat kagak mau, perintah Allah nggak pernah dijalankan, cuman orangnya baik, ya, orangnya baik, sama tetangga baik, tapi sholat kagak, ya. Maka sering dikatakan nggak bisa, nggak kaci. Ada orang bilang begini, saya nyolong kagak, main perempuan kagak, judi kagak, mabok kagak, saya mah orang baik, tapi emang saya sholat kagak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nyolong kagak, nyuri kagak, judi kagak, mabok kagak, main perempuan kagak, tapi saya emang kagak sholat emang. Orang baik bukan? Bukan. Kenapa? Karena perbuatan baiknya hanya sekedar perbuatan baik, bukannya amal soleh. Nah, dia mengira bahwasannya dengan perbuatan baiknya tersebut dia akan diangkat oleh Allah derajatnya masuk ke dalam surga ma'al muhsinin. Nanti saya bakal berserta orang-orang yang baik tuh, gitu. Dia pikir orang-orang yang baik itu cuma sekedar mengerjakan perbuatan baik tanpa diiringi dengan keimanan. Antar saya bersama si para waliullah gitu. Kenapa? Karena saya orangnya baik, cuma saya kagak sholat aja, ya nggak bisa gitu, ya nggak bisa. Fahuwa al-mutamannil maghrur, itu adalah tukang ngimpi tuh, ya. Kata mu'alif, yang kayak begitu, ya, pengen mendapatkan ampunan Allah, cuman kagak dibarengi dengan usaha, ya, seperti awal tadi, itu adalah orang yang tukang ngimpi, yang tertipu, al-ajizul ahmaq, ya. Bukan cuman sekedar tukang mimpi yang tertipu,
Dia juga orang yang lemah imannya, al-ahmaq, yang bodoh, yang dungu gitu. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala yaqulu wa qawlul haq walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Nah, hadirin jamaah sekalian, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kesalahan kita semuanya. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu farudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina 'anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.